Menurut Anda, andai kata angket itu kemudian dipenuhi, siapa penyelenggara negara pertama yang harus dipanggil oleh DPR untuk terusutnya carut-marut dalam dan kecurangan pemilu 2024? Presiden Jokowi dan antek-anteknya. Karena bagi saya pribadi dan juga bagi banyak orang, pusat dari kecurangan pemilu itu dimulai ketika Istana berkeinginan mempertahankan kekuasaannya. Karena itu Presiden Jokowi yang paling harus bertanggung jawab. Dulu, Anda menilai Presiden bisa dipanggil oleh DPR? Bisa. Paling tidak walaupun Presiden tidak datang, dia bisa mengutus wakilnya. Karena kita tahu bahwa mereka bisa mengutus katakanlah menteri atau pejabat setingkat menteri untuk menjelaskan kebijakan Presiden yang dianggap melanggar undang-undang pemilu. Dosa kepada Allah, insya Allah. Salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala. Semua astaghfirullah. Selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf. Nabi Muhammad SAW, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah. Akan datang nanti, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman menjelang kiamat, pemimpin-pemimpin yakdzibun, isi perutnya bohong saja, bohong dan bohong, dusta dan dusta, dan juga mereka zalim. Sudahlah pembohong kepada rakyat, zalim lagi pada rakyat. Lalu kata Rasulullah, siapa yang membenarkan kebohongan pemimpin ini, dia pula yang membela-bela kebohongan penguasa itu dengan media yang dimilikinya, dan dia mau menjadi kaki tangan, menjadi pekerja, menjadi pegawai, menjadi tim ses, padahal jelas dia zalim penguasa ini, jelas jahatnya, ditolong jadi pegawainya. Orang itu bukan umatku, wa ana lastu minhu, aku bukan nabinya. Pada hari kiamat dia tidak boleh mendatangi telagaku. Kudeta Jokowi mulai tercium oleh Prabowo, oleh Ida N. Kusdianti, Sekretaris Jenderal FTA. Menjelang dan pasca 100 hari kerja, Presiden Prabowo diwarnai dengan pembangkangan para menteri titipan Jokowi, dimulai dari Menteri KKP sampai lambatnya Baris Krim dalam penanganan pagal laut di wilayah Tangerang, Banten. Langkah Kabaris Krim yang terkesan mengulur-ngulur waktu dan mencari celah untuk membebaskan Aguan dari segala kontroversialnya menuai banyak cibiran dari masyarakat. Mereka membandingkan dengan kasus pembunuhan yang sering bisa diungkapkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi publik tidak berhenti pada Kabaris Krim Polri, mengingat Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri adalah orang yang sangat patuh terhadap Jokowi. Bahkan menurut bocor Alus Tempo, Jokowi sampai mengemis pada Prabowo agar Kapolri Sigit Sulistyo jangan berhentikan minimal 1 tahun. Tapi baru-baru ini, adik Prabowo dengan berapi-api mengatakan bahwa dalam pemerintahan sebelumnya banyak program yang tidak masuk akal dan jauh dari kepentingan rakyat. Pernyataan Hashim tersebut seperti gertakan pada orang-orang Jokowi yang saat ini bikin ulah di Kabinet Merah Putih. Kapolri, Menteri KKP, Bahlil, dan menteri-menteri titipan lainnya akan menjadi batu kerikil yang membuat tidak nyaman, karena mereka bekerja setengah hati, antara memikirkan rakyat dan melindungi kebusukan Jokowi yang terus terendorse ke publik saat ini. Di sisi lain, Bahlil membuat kebijakan tata niaga LPG yang membuat resah rakyat kecil, membuat susah pedagang kecil, tanpa memikirkan akibat dari keputusan yang dibuat. Atau ini jangan-jangan strategi Jokowi untuk mengganggu pemerintahan Prabowo. Jokowi memang bak belut yang susah dipegang dari omongan dan tindakannya yang sering bertolak belakang dari kehendak rakyat. Kudeta Jokowi mulai tercium oleh Prabowo, oleh Ida N. Kusdianti, Sekretaris Jenderal FTA. Menjelang dan pasca 100 hari kerja, Presiden Prabowo diwarnai dengan pembangkangan para menteri titipan Jokowi, dimulai dari Menteri KKP sampai lambatnya Baris Krim dalam penanganan pagal laut di wilayah Tangerang, Banten.
Langkah Kabareskrim yang terkesan mengulur-ngulur waktu dan mencari celah untuk membebaskan Agwan dari segala kontroversialnya menuai banyak cibiran dari masyarakat. Mereka membandingkan dengan kasus pembunuhan yang sering bisa diungkapkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi publik tidak berhenti pada Kabareskrim Polri mengingat Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri adalah orang yang sangat patuh terhadap Jokowi. Bahkan menurut bocor alus Tempo, Jokowi sampai mengemis pada Prabowo agar Kapolri Sigit Sulistyo jangan berhentikan minimal 1 tahun. Tapi baru-baru ini, adik Prabowo dengan berapi-api mengatakan bahwa dalam pemerintahan sebelumnya banyak program yang tidak masuk akal dan jauh dari kepentingan rakyat. Pernyataan Hashim tersebut seperti gertakan pada orang-orang Jokowi yang saat ini bikin ulah di Kabinet Merah Putih. Kapolri, Menteri KKP, Bahlil, dan menteri-menteri titipan lainnya akan menjadi batu kerikil yang membuat tidak nyaman. Karena mereka bekerja setengah hati, antara memikirkan rakyat dan melindungi kebusukan Jokowi yang terus terendorse ke publik saat ini. Di sisi lain, Bahlil membuat kebijakan tata niaga LPG yang membuat resah rakyat kecil, membuat susah pedagang kecil tanpa memikirkan akibat dari keputusan yang dibuat. Atau ini jangan-jangan strategi Jokowi untuk mengganggu pemerintahan Prabowo. Jokowi memang bak belut yang susah dipegang dari omongan dan tindakannya yang sering Kudeta Jokowi mulai tercium oleh Prabowo, oleh Ida N. Kusdianti, Sekretaris Jenderal FTA. Menjelang dan pasca 100 hari kerja, Presiden Prabowo diwarnai dengan pembangkangan para menteri titipan Jokowi dimulai dari Menteri KKP sampai lambatnya Bareskrim dalam penanganan pagal laut di wilayah Tangerang, Banten. Langkah Kabareskrim yang terkesan mengulur-ngulur waktu dan mencari celah untuk membebaskan Agwan dari segala kontroversialnya menuai banyak cibiran dari masyarakat. Mereka membandingkan dengan kasus pembunuhan yang sering bisa diungkapkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi publik tidak berhenti pada Kabareskrim Polri mengingat Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri adalah orang yang sangat patuh terhadap Jokowi. Bahkan menurut bocor alus Tempo, Jokowi sampai mengemis pada Prabowo agar Kapolri Sigit Sulistyo jangan berhentikan minimal 1 tahun. Tapi baru-baru ini, adik Prabowo dengan berapi-api mengatakan bahwa dalam pemerintahan sebelumnya banyak kudeta Jokowi mulai tercium oleh Prabowo, oleh Ida N. Kusdianti, Sekretaris Jenderal FTA. Menjelang dan pasca 100 hari kerja, Presiden Prabowo diwarnai dengan pembangkangan para menteri titipan Jokowi dimulai dari Menteri KKP sampai lambatnya Bareskrim dalam penanganan pagal laut di wilayah Tangerang, Banten. Langkah Kabareskrim yang terkesan mengulur-ngulur waktu dan mencari celah untuk membebaskan Agwan dari segala kontroversialnya menuai banyak cibiran dari masyarakat. Mereka membandingkan dengan kasus pembunuhan yang sering bisa diungkapkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi publik tidak berhenti pada Kabareskrim Polri mengingat Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri adalah orang yang sangat patuh terhadap Jokowi. Bahkan menurut bocor alus Tempo, Jokowi sampai